Barada saudara, semoga selalu berbahagia ya. Senang sekali saya Elma Wijaya dapat menjumpai Anda dalam program Sapa Gorontalo. Spesial tema hari ini menuju pemilu yang demokrasi. Tentu saja saya sudah bersama dua narasumber dari Komisi Penyiaran Indonesia dan Komite Pemuda Nasional Indonesia. Dan kemana-mana tetaplah di Sapa Gorontalo. Saudara, pemilu merupakan salah satu mekanisme fundamental di mana setiap warga negaranya memiliki hak untuk memilih wakilnya, entah itu dari lembaga legislatif maupun lembaga eksekutif. Sebagai warga negara pun juga kita harusnya tahu bahwa kita harus mengakui ada permasalahan dan tantangan yang nantinya kita akan hadapi dalam proses pemilihan. Nah, tentu saja pada hari ini saya tidak sendirian. Saya sudah ditemani dua narasumber yang begitu luar biasa, begitu hebatnya ya. Saya sudah ditemani oleh abang-abang yang sangat luar biasa pada hari ini. Langsung saja saudara kita berkenalan atau menyapa langsung narasumber kita yang pertama dari Abang Muhammad Reza ya, selaku Wakil Ketua Komisi Penyiaran Indonesia. Bagaimana kabarnya, Abang? Alhamdulillah sehat. Dan cuaca panas sekali. Iya, cuaca hari ini sangat panas. Iya, ekstrim. Jadi harus pakai hati harus lebih adem. Iya, betul. Betul, apalagi masih suasana lebaran ya. Suasana lebaran meski panas, hati harus lebih adem karena perhelatan ke depan kayaknya cuaca akan sangat mempengaruhi. Lebih memanas lagi ya. Iya, langsung saja kita juga akan berkenalan dengan narasumber yang kedua dari Komite Nasional Pemuda Indonesia. Ada Abang Galip Lahijun. Ya. Apa kabar? Ya. Iya, selaku Ketua DPD KNPI Provinsi Gorontalo. Sehat? Iya, luar biasa. Alhamdulillah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Abang Muhammad Reza, kedepannya akan lebih memanas. Mudah-mudahan tidak panas. Makanya betul sekali. hatinya harus dibikin adem. Iya, jadi harus adem-adem gitu. Harus adem. Baik. Dan ini kita bicara soal pemilu, saudara, tentu saja akan ada banyak hal yang menarik untuk kita ulas, untuk kita gali lagi, untuk kita bahas dalam perbincangan ini. Dan bicara soal pemilu, kita harus memastikan begitu bahwa pemilihan umum ini dilakukan secara transparansi, dilakukan secara jujur, bahwa tidak ada yang namanya kecurangan yang terjadi. Nah, saya ini mau langsung ke selaku Wakil Ketua ya KPI, bagaimana KPI dalam memastikan bahwa media penyiaran itu memberikan pemberitaan yang seimbang dan tidak memihak selama masa kampanye begitu. Karena kita tahu bahwa memang nantinya ketika pemilu ini akan ada banyak kampanye-kampanye yang akan dilaksanakan. Ya, pertama begini, bahwa sekarang itu belum tahapan kampanye. Itu harus kita perjelas. Tahapan saat ini adalah belum tahapan kampanye. Yang pertama. Yang kedua, bahwa kemudian KPI bersama KPU, Bawaslu, dan Dewan Pers sudah membentuk sejak Hari Pers Nasional kemarin namanya gugus tugas. Gugus tugas, terakhir pertemuan gugus tugas itu sebelum saya libur Lebaran itu pada tanggal 18, ada pertemuan yang dihadiri oleh kami dari KPI, kemudian dari Bawaslu ada perwakilannya, dari KPU itu ada Pak Mas Afif yang hadir. Dari Dewan Pers ada Mas Yadi Hendriana yang hadir pada waktu itu, dan kami mulai melakukan diskusi yang insya Allah ke depan ada pertemuan. Di MOU itu ada yang disebut kami harus membentuk membuat yang namanya pengawasan bersama. Pengawasan bersama terhadap semua konten yang ada di lembaga penyiaran untuk KPI. Dan kemudian ada juga yang dibawa dari Dewan Pers, yaitu perusahaan-perusahaan pers dan media-media lainnya. Nah, itu sedang kami bahas. Peraturan teknisnya itu sedang disiapkan
karena kebetulan yang menginisiasi Bawaslu sekarang lagi ditinjau oleh teman-teman, lagi dikaji oleh teman-teman KPI dan kemudian oleh KPU dan Dewan Pers, untuk kemudian di pertemuan berikut kami berharap petunjuk teknis tentang bagaimana memanfaatkan lembaga penyiaran itu juga bisa dilakukan oleh peserta pemilu, itu bisa tersampaikan dengan baik ke lembaga penyiaran. Yang pasti begini, bahwa misalnya di Gorontalo itu lembaga penyiaran ada hampir 30 lembaga penyiaran. TV ada sekitar 20-an TV. Mau digital kita udah ketambahan 9 TV digital di Gorontalo. Jadi ada banyak lembaga penyiaran yang tentu saja perlu memberikan informasi yang baik kepada seluruh masyarakat. Contoh, ini saya mau tanya misalnya, Anda tahu nggak sih sebenarnya ada berapa peserta pemilu di pemilu 2024? Anda tahu nggak kira-kira? Untuk saat ini belum tahu. Nah, yang kayak seperti itu yang harus kita sampaikan kepada publik. Bahwa kemudian di Gorontalo bukan cuma ada partai tertentu, tapi harus disampaikan ada berapa sih sebenarnya. Secara transparansi harus disampaikan kepada publik biar publik tahu. Oh, disitulah fungsi media. Media itu ada 3 fungsinya, to inform, kemudian to educate, kemudian ada to entertain. Ada 3 informasi. Jadi itu yang harus disampaikan ke publik. Nah, KPI melalui Pedoman Perilaku Penyiaran, standar program siaran, harus memastikan kami berupaya memastikan bahwa apa yang disampaikan kepada publik adalah informasi yang benar, bukan informasi yang tidak benar. Makanya saya sering bilang bahwa teman-teman lembaga penyiaran adalah penentu kualitas demokrasi di masa depan. Berarti tadi ada namanya dibentuk gugus tugas. Ya. Itu nantinya mereka lebih spesifiknya tugasnya seperti apa? Itu ke pengawasan. Jadi kami tentu saja KPI mengawasinya adalah lembaga penyiaran, sementara Bawaslu yang mengawasinya peserta pemilu, dan Dewan Pers juga ada keluarga Dewan Pers yang diawasi, yaitu media-media. Nah, media-media cetak, kemudian ada media-media online, ada media-media penyiaran juga. Itu menjadi tanggung jawab Dewan Pers kemudian untuk juga memperhatikan kualitas pemberitaan. Ya gitu. Jadi intinya dari KPI itu sendiri sudah memberikan secara transparansi informasi-informasinya, sehingganya masyarakat bisa mendapatkan suguhan-suguhan informasi yang fakta dan itu benar-benar terjadi seperti itu. Nah, ini saya juga mau ke KNPI sendiri. Bagaimana sih KNPI berkontribusi untuk membangun kesadaran politik masyarakat dalam pemilu yang demokrasi? Karena kita tahu masih ada masyarakat yang punya stigma tentang pemilu seperti ini, dan mungkin juga ada yang namanya money politik dan lain sebagainya. Nah, ini dari KNPI sendiri bagaimana untuk memandang seperti itu? Ya, baik, terima kasih. Pertama, tentunya saya mendapat kehormatan bisa satu forum dengan Bang Reza yang tokoh muda Gorontalo yang berkiprah di nasional. Alhamdulillah hari ini bisa sama-sama dengan beliau. Jadi pertama, karena kita ini adalah organisasi kemasyarakatan pemuda, jadi fokus kita itu pada anak-anak muda, gitu. Dari informasi yang kita dapat dari penyelenggara pemilu, ada peningkatan yang cukup signifikan pemilih pemula untuk pemilu tahun 2024. Oleh karena itu, secara ke dalam fokus KNP itu lebih kepada penguatan terhadap kapasitas kaum muda di dalam melihat perspektif tentang pemilu 2024. Kita selain fokus pada program-program umum di KNPI, kita juga melakukan penguatan kapasitas pemuda dengan menyebarkan pengurus-pengurus itu untuk aktif terlibat di dalam setiap kaderisasi organisasi-organisasi pemuda dari tingkat provinsi, kabupaten sampai ke tingkat kecamatan dan desa. Ya, baru-baru ini kita di kabupaten ada berapa desa, kita diundang, kemudian kita terlibat di sana bersama dengan penyelenggara pemilu untuk memberikan sosialisasi dan pemahaman kepada pemuda tentang bagaimana pemuda memberikan partisipasi di dalam pemilu 2024 ini. Itu secara ke dalam untuk anak muda. Yang berikut secara keluar dari sejak beberapa kali pemilu, kita juga bekerja sama dengan beberapa organisasi kemahasiswaan dan organisasi kepemudaan lain. Kita mencoba memberikan peran di dalam
menjadi pemantau pemilu gitu dengan beberapa kawan-kawan muda, dan itu kita daftarkan secara resmi ke penyelenggara pemilu sehingga bukan hanya sekedar seremonial kita melakukan pemantauan, tapi ada sertifikat, ada akreditas dari KPU dan Bawaslu, sehingga teman-teman pemuda juga membicarakan tentang pelanggaran pemilu bukan hanya di dalam forum-forum diskusi, tetapi betul-betul mereka hadir di masyarakat dan melihat langsung bagaimana realitas politik kita di Gorontalo berkaitan dengan money politik segala macam. Beberapa pemilu kemarin justru kita mendapat catatan-catatan pelanggaran pemilu, dan itu semua kita sampaikan kepada Bawaslu untuk ditindaklanjuti gitu. Jadi itu secara keluar yang kita lakukan. Jadi saya kira untuk sampai dengan hari ini KNP itu berfokus pada dua hal. Penguatan ke dalam, bagaimana memperkuat kapasitas pemuda dalam menghadapi pemilu, dan yang kemudian partisipasi kita keluar bekerja sama dengan penyelenggara pemilu dan elemen muda yang lain untuk terlibat aktif di dalam pemilu 2024. Iya, baik. Mbak Galip, tentu ada mungkin langkah-langkah seperti itu ya dalam mengawasi pemilu untuk memastikan integritasnya. Nah, kemudian untuk pertanyaan ini kita tahan dulu. Jangan kemana-mana, tetap di Sapa Gorontalo. Saudara, Anda masih di program Sapa Gorontalo, tentu saja bersama saya Elma Wijaya. Dan menyambung soal pertanyaan tadi, saya masih ingin berbincang dengan Bang Galip ya, terkait tadi ini organisasi kepemudaan KNPI di mana punya fungsi kontrol juga, memantau secara langsung di lapangan. Apakah ada langkah-langkah untuk mengawasi pemilu ini guna untuk memastikan integritasnya, seperti itu Bang Galip? Jadi karena negara sudah menyiapkan penyelenggara pemilu dan pengawas pemilu untuk menyelenggarakan dan memantau peserta pemilu. Kita memang sejauh ini fokus untuk mengawasi penyelenggaranya dan pengawasnya, begitu. Karena sebenarnya selama ini ada perspektif yang menurut saya harus ditambahkan, bukan keliru. Seolah-olah pelanggaran-pelanggaran pemilu itu hanya dilakukan oleh peserta pemilu dan masyarakat. Tetapi lebih daripada itu sebenarnya kerusakan demokrasi dalam konteks pemilu itu banyak juga terjadi akibat campur tangan dari penyelenggara pemilu, dan itu realitas yang terjadi di lapangan. Bagaimana misalnya keadilan seorang pengawas ketika setidaknya H-3, H-2, H-1 dia hanya fokus karena lebih dekat ke satu peserta pemilu, dia hanya fokus memantau yang lain, dia membiarkan yang lain dan lain sebagainya. Kemudian fakta-fakta terhadap perhitungan suara dan lain sebagainya di lapangan, termasuk keadilan di dalam memberikan ruang kepada penyelenggara peserta pemilu di dalam melaksanakan tugas. Ya, kemarin misalnya kita sempat beberapa kali pada pemilu 2019 kemarin sempat membantu juga peserta pemilu dalam berdiskusi dengan pengawas dan penyelenggara pemilu KPU dan Bawaslu. Misalnya saya ingat ada larangan bagi peserta pemilu untuk memasang baliho dan stiker. Iya. Di awal itu ada larangan, gitu. Nah, saya sampaikan kepada penyelenggara pemilu dan pengawas pemilu, melarang caleg ini pasang baliho itu sama dengan melarang ikan berenang di air, gitu. Karena mereka ini memang bertujuan untuk mencari popularitas publik. Saya kasih contoh ke mereka waktu itu. Apa urusannya wajah anggota Bawaslu dan KPU pada sosialisasi baliho KPU dan Bawaslu ada fotonya juga, begitu. Ya. Kan sama. Ya, betul. Artinya apa? Penyelenggara pemilu dan pengawas pemilu saja butuh wajahnya dipampang supaya publik tahu, apalagi peserta pemilu, begitu. Nah, ini yang kita kritik pada saat itu. Nah, oleh karena itu alhamdulillah ada kelonggaran sedikit waktu itu yang dirasakan oleh peserta pemilu, dan kita panjang berdiskusi dengan pengawas pemilu dan Bawaslu dan KPU. Kira-kira itu beberapa contoh saja. Jadi sejauh ini apa saja sih dari Bang Galip melihat tantangan yang mulai nampak gitu, atau masalah-masalah
yang mulai muncul di permukaan. Sekarang ini karena seperti Bang Reza sampaikan tadi, tahapan memang sudah berjalan, tetapi belum ada belum ada penetapan calon. Gitu. Sehingga memang sekarang ini baru menuju ke arah suasana yang memanas tadi itu. Gitu. Jadi masih persiapan penguatan infrastruktur bagi peserta pemilu. Kita memantau di lapangan konsolidasi peserta pemilu, kemudian penyelenggara juga masih terus melakukan sosialisasi berkaitan dengan tahapan-tahapan pemilu dan lain sebagainya. Jadi untuk sementara ini sebenarnya tantangannya baru melakukan pengawasan terhadap ketepatan daripada setiap tahapan penyelenggara pemilu. Baik, saya tarik dari apa yang disampaikan Bang Galip tadi soal belum ada penetapan calon sebenarnya. Tapi mungkin bagaimana dari Bang Reza melihat ketika nantinya ada misalnya konten-konten iklan-iklan yang muncul terkait ini calon yang akan diusung seperti itu. Kemudian juga bagaimana ada media-media penyiaran yang menampilkan program-program politik yang sebenarnya ketika disiarkan ini bisa memicu konflik seperti itu. Bagaimana dari Bang Reza memandang seperti itu? Pertama saya harus tegaskan sekali lagi bahwa KPI, Komisi Penyiaran Indonesia itu yang menjadi objek pengawasannya adalah televisi dan radio. Oke. Kita belum sampai, undang-undang kita belum sampai ke internet. Jadi media sosial dan segala macam itu di luar kewenangan KPI. Itu yang mengawasinya adalah Undang-Undang ITE, wabil khusus Kementerian Komunikasi dan Informatika. Jadi konten-konten di poin. Iya, itu harus di. Jadi kalau TV dan radio itu pengawasnya adalah KPI. Kalau internet itu ada pengawasnya sendiri, bukan ada pengawasnya sendiri. Regulasi yang berjalan di situ adalah Undang-Undang ITE. Dan Bawaslu itu nanti bekerja samanya dengan teman-teman di Kementerian Kominfo. Ada satu lantai di Kementerian Kominfo khusus ngurusin konten. Nah, saya kembali ke tadi. Teman-teman di lembaga penyiaran menurut kami cenderung lebih paham regulasi. Kenapa saya bilang paham regulasi? Saat ini sudah masuk tahapan apa, teman-teman di lembaga penyiaran itu lebih update. Dan memang sekarang kami lagi baru akan menggodok karena baru ditetapkan periode 2023-2026 Komisi Penyiaran Indonesia, komisionernya baru ditetapkan 29 Maret kemarin. Kami baru diskusi dengan teman-teman dari Dewan Pers untuk kemudian mendiskusikan tentang berita. Yang dimaksud dengan berita nanti di konten-konten siaran itu untuk pemberitaan pemilu itu seperti apa gitu. Karena kadang-kadang ini masih belum ditemui pengalaman beberapa pemilu sebelumnya. Kalau tidak salah ingat 2014 KPI itu pernah merekomendasikan pencabutan izin 2 televisi 2014 karena di TV A beda pemenangnya, di TV B beda pemenangnya. Jadi KPI waktu itu merekomendasikan pencabutan izin waktu itu. Nah, belajar dari pengalaman itu, kemudian di 2019 kan itu berjalan dengan baik. Tidak berjalan seperti 2014. Ada pengalaman yang terjadi di lembaga penyiaran bagaimana sepantasnya menyampaikan informasi yang baik. Jadi diregulasi di Pedoman Perilaku Penyiaran Standar Program Siaran itu menitik beratkan pada proporsionalitas. Jadi pemberitaan pemilu itu harus proporsional. Kami malah mendorong teman-teman di lembaga penyiaran untuk bikin yang namanya kanal pemilu. Kanal pemilu itu berisi tentang informasi-informasi kepemiluan agar kemudian publik itu tercerahkan. Ini jelang mau 2024, kita sebenarnya bagaimana bersikap. Menarik tadi disampaikan Pak Ketua KNPI tadi, Bang Galip tadi, bahwa ada keberlimpahan pemilih pemula. Jangan lupa pemilih pemula ini mereka bergerak lebih dinamis, mencari informasi lebih aktif, menyebarkan informasi lebih aktif, dan sebenarnya ini akan memperbaiki kualitas demokrasi kita. Mereka tahu bahwa banyak informasi yang beredar di media sosial yang sering kali kita anggap sebagai informasi bohong atau informasi palsu atau kita sering bilang hoax kan gitu. Di era post-truth itu kadang-kadang kesalahan itu menjadi kebenaran gara-gara cara mengemasnya. Saya sering bilang ke anak-anak muda biasanya di sekolah-sekolah, kami kalau lagi literasi, bahwa kalau grup WA itu di dalamnya sudah tertulis sebarkan, jangan berhenti pada Anda, itu biasanya hoax. Itu tujuannya biasanya hoax. Jadi hal-hal seperti itu perlu kesadaran bersama. Di
KPI makanya saat ini sedang menginisiasi, kemudian mengundang teman-teman gugus tugas untuk mempercepat juknis, petunjuk teknis pengawasan penyelenggaraan penyiaran dan seterusnya. Itu untuk memperjelas. Kalau saat ini misalnya tahapannya adalah tahapan sosialisasi. Misalnya begini, saya baru bilang ini ke teman-teman diskusi informal tentang KPU. Ada perbedaan antara lembaga penyiaran swasta dan lembaga penyiaran berlangganan. Atau sederhananya begini, antara Kompas dan TV kabel ada bedanya. Kompas itu produksi konten, ini kan produksi konten. TV kabel itu tidak memproduksi konten. Itu harus dibedakan. Jadi kalau di TV kabel tiba-tiba ada iklan berjalan, bicara misalnya ada si A calon legislatif misalnya, maka itu bukan wewenang dia. Disitulah kami akan koordinasi dengan Bawaslu. Itu bukan wewenang dia. Tugas TV kabel atau lembaga penyiaran berlangganan itu hanya meneruskan konten. Dia tidak membuat kontennya. Begitu. Jadi bedakan. Karena itu wilayah bisnis yang berbeda. Kalau penyelenggara lembaga penyiaran swasta, ini Kompas kan lembaga penyiaran swasta, dia membuat konten, di sana tidak, dia hanya meneruskan kontennya. Begitu. Nah, hal seperti ini yang saya dapat laporan dari beberapa daerah, kami di pusat menerima banyak laporan. Ada kemudian yang biasanya itu informasi tagihan, jangan lupa bayar, kan gitu. Ya, ada. Beberapa hari lagi akan habis Anda harus bayar tagihan. Tiba-tiba berubah itu. Jangan lupa pilih ini. Nah, itu kan berbahaya begitu. Ada begitu ya, ada di Gorontalo ya. Nah, itu nggak boleh begitu. Nah, itu pentingnya nanti jadi harus digaris besar ini tidak boleh gitu. Tidak, ya karena memang bukan wewenang dia bikin konten gitu loh. Bukan wewenang dia bikin konten. Ini harus kemudian saya juga akan diskusi dengan teman-teman KPID Gorontalo untuk kemudian menyampaikan. Dan ini juga keluhan banyak KPID bahwa tugas lembaga penyiaran berlangganan itu bukan memproduksi konten, gitu ya. Nah, lembaga penyiaran swasta lah yang kemudian memproduksi konten. Nah, ini wilayah bisnis yang berbeda biar nggak salah. Nah, hal seperti ini menurut kami penting kemudian untuk di-clearkan. Ada satu kasus saya di Sulawesi juga. Di salah satu daerah di Sulawesi, itu saya pernah ditelepon lagi pilkada 2019, KPU Bawaslu pada waktu ngirim surat ke KPID meminta ada di satu pulau itu tidak ada lembaga penyiaran resmi di situ. Ada lembaga penyiaran berlangganan ilegal. Terus tanya sama saya, "Bang, apakah kami boleh pasang iklan di situ?" Saya bilang, pertama, lembaga penyiaran berlangganan itu bukan tempat pasang iklan. Pasang iklan itu di lembaga penyiaran swasta. Itu beda bisnisnya. Dan yang kedua, kalau dia ilegal itu tidak diawasi oleh KPI. Karena KPI itu mengawasi yang ada izin penyelenggaraan penyiarannya. Kalau dia tidak berizin, kemudian lembaga negara, dalam hal ini penyelenggara pemilu, pasang iklan di situ, siapa yang bertanggung jawab? Nah, jadi jangan kemudian memberikan ruang melegalkan sesuatu yang tidak legal gitu. Nah, kami waktu itu menjawab kepada teman-teman KPID, jangan coba-coba kemudian yang tidak ada izinnya, kemudian teman-teman KPID merekomendasikan, ya sudah pasang iklan. Terus kami sosialisasi bagaimana? Ada banyak cara untuk melakukan sosialisasi. Ada banyak teknik untuk melakukan sosialisasi. Ada bisa menggunakan media luar ruang, bisa menggunakan brosur, bisa banyak hal begitu. Jadi jangan kemudian ada alasan-alasan pemanfaatan lembaga penyiaran sesuatu yang tidak pada tempatnya. Jadi sekarang ini memang belum ada regulasi atau ketika menyampaikan informasi dari KPU. Kalau di KPI sebenarnya kami sudah punya P3SPS. Ada P3SPS-nya. Anda kalau baca standar program siaran, bagaimana pelaksanaan pemilu, ada 4 poin utama. Pertama, proporsional, berimbang, memberikan ruang. Saya sering bilang ke teman-teman lembaga penyiaran, ini misalnya nanti pada tahapan kampanye, Kompas harus bagaimana? Kasih ruang 17 peserta politik itu. Peserta pemilu itu kasih ruang 17-nya. Kalau misalnya ada 17, kasih ruang 17-nya kasih ruang. Kalau ada di sini partai A, Anda kasih waktu 15 menit, maka partai B Anda harus kasih waktu 15 menit. Anda kasih waktu yang sama. Harus adil ya? Harus kasih ruang yang sama. Ingat, jamnya tidak boleh kemudian dimanfaatkan untuk kepentingan kelompok tertentu, itu tidak bisa. Itu tentu saja dilarang. Nah, kasih ruang yang sama. Kalau Anda meliput berita di peserta pemilu A, maka Anda harus meliput berita peserta pemilu B. Tidak boleh, saya tidak mau liput dia, soalnya dia tidak pernah misalnya main ke kantor saya, nggak bisa. Kita perlu mencerdaskan kehidupan bangsa. Lembaga penyiaran bertanggung jawab menyampaikan informasi yang benar kepada publik. Gitu. Iya.
Dan saudara, pemilihan umum yang demokrasi itu harusnya juga transparansi, tidak adanya intimidasi, dan itu juga menjadi tugas bersama pemerintah, masyarakat, kita sebagai warga negara itu harus berkolaborasi juga. Dan kita akan lanjutkan perbincangan ini, jangan kemana-mana, tetap di Sapa Gorontalo. Saudara, kembali lagi dengan saya Elma Wijaya dalam program Sapa Gorontalo, dan kita akan melanjutkan perbincangan yang semakin menarik ini ya, tentang menuju pemilu yang demokrasi. Nah saudara, pemilu yang demokrasi harusnya memenuhi prinsip-prinsipnya seperti kesetaraan dalam hak memilih dan dipilih, harus transparansi, ada keadilan, dan juga ada partisipasi aktif dari warga negara. Saya mau ke Bang Galip ya. Bang Galip, ini ketika dari KNPI sendiri bagaimana untuk mengajak seluruh masyarakat atau anak muda untuk bisa memberikan partisipasinya secara aktif untuk menuju pemilu yang demokrasi? Iya, jadi sekarang ini di 19 kecamatan di Kabupaten Gorontalo ya, tengah berlangsung secara bertahap kegiatan yang diinisiasi oleh KNPI, yaitu pendidikan politik. Gitu. Sudah baru berjalan 3 kali di 3 kecamatan, dan itu masih akan terus berlanjut. Dan saya sudah koordinasi juga dengan kawan-kawan pengurus KNPI kabupaten kota yang lain untuk mengikuti hal yang sama. Gitu. Di situ kita mengumpulkan anak-anak muda, kemudian kita bekerja sama dengan penyelenggara pemilu dan Bawaslu untuk memberikan pendidikan politik kepada anak-anak muda. Jadi peran kita dalam konteks penguatan ke anak-anak muda berkaitan yang menghadapi pemilu itu sejauh ini itu yang kita lakukan. Ya, jadi apakah ada kerjasama begitu dengan selain organisasi, maksudnya organisasi-organisasi kepemudaan yang ada di Gorontalo? Jadi KNP itu kan menaungi kalau di Gorontalo kurang lebih 80-an organisasi kepemudaan. Di Musda terakhir itu berkurang, yang aktif itu kurang lebih tinggal 60-an gitu. Sehingga masing-masing OKP ini juga punya agenda masing-masing. Baik itu cipayung, underbone partai yang berhimpun di KNPI, mereka juga punya agenda masing-masing. Tapi secara komprehensif kita KNPI juga melakukan hal yang sama, mengajak mereka untuk terlibat di dalam agenda-agenda pendidikan politik, baik formal maupun non formal. Sebagai organisasi kepemudaan dari KNPI sendiri menanggapi bagaimana dengan kecurangan-kecurangan yang terjadi dalam pemilu? Iya, jadi kecurangan pemilu ini memang ada di dalamnya money politik, ada di dalamnya juga yang tadi saya sampaikan, keterlibatan penyelenggara pemilu dan lain sebagainya. Ini kan sudah bukan lagi barang baru kira-kira dalam setiap pemilu di Indonesia. Tetapi memang kapasitas kita ini kan cuma sekedar mengawasi dan melaporkan, begitu. Jadi ada lembaga yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk menyelesaikan persoalan-persoalan itu. Sehingga dari sejak awal memang kita hanya mengambil peran untuk mengawasi dan melaporkan setiap dugaan-dugaan pelanggaran kepada penyelenggara pengawas pemilu. Jadi untuk menjaga netralitas dalam pemilihan umum dari KNPI sendiri, apakah ada strateginya? Jadi sebenarnya begini, di KNPI juga ini, maksudnya kalau yang ditanya ini netralitas pemuda, di KNPI juga ini kan banyak politisi-politisi muda, gitu, termasuk anak-anak muda. Kita mencatat baik misalnya di beberapa kali pilkades serentak di Provinsi Gorontalo itu kurang lebih 40-50% rata-rata itu anak muda memenangkan pilkades di desa-desa. Ini menghadapi pemilu 2024, banyak juga anak-anak muda yang memilih jalur politik dan mereka sekarang ini sudah terdaftar sebagai daftar calon sementara di hampir semua partai politik. Oleh karena itu KNPI juga mengambil bagian untuk
memuluskan usaha mereka ini untuk bisa terlibat menjadi calon dan lain sebagainya dalam konteks pemilu. Jadi saya menyampaikan kepada kawan-kawan di beberapa kali kesempatan, banyak jalan menuju Roma. Jadi bukan hanya ada anak-anak muda yang mungkin berminat jadi abdi negara sebagai ASN, ada yang kemudian juga jadi pengusaha, tetapi kawan-kawan yang terlibat di dalam politik praktis sebagai fungsionaris partai, itu kita juga memberi support gitu, di semua partai gitu. Bukan hanya fokus di partai tertentu. Iya, itu tadi saudara kita sudah mendengar bagaimana KMPI untuk menjaga netralitas di kalangan pemuda. Nah, kalau dari KPI sendiri, Bang Reza, gimana untuk menjaga netralitas penyiaran dalam pemilihan nanti kalau sudah pemilihan? Iya, lembaga penyiaran dari awal wajib netral. Iya. Lembaga penyiaran tidak boleh berpihak. Media itu adalah the fourth estate. Artinya media itu dia menjadi penjaga, dia yang akan menjaga untuk kemudian menyampaikan informasi sebanyak-banyaknya dan menjaga netralitas. Itu memang sudah jadi kewajiban. Tidak boleh lagi, oh nanti dia ini, misalnya gini, secara personal misalnya Anda presenter di sini, tapi secara personal Anda punya ruang pengabdian politik, itu juga kita tidak bisa kita larang. Itu hak asasi begitu. Jadi tidak ada larangan ya? Itu hak asasi manusia, kami nggak bisa melarang itu. Bahwa kemudian banyak teman-teman wartawan yang sukses di politik, itu juga banyak teman-teman presenter. Tapi ketika mereka melaksanakan tugasnya, itu mereka tidak boleh membawa personalitinya di pengabdian tersebut itu ke ruang-ruang publik. Mereka kan sekarang kita kan ada di ruang publik ini, tidak bisa kemudian itu dibawa ke ruang ini begitu. Kenapa? Karena kita percaya dari awal dari undang-undang penyiaran, undang-undang pers, percaya bahwa untuk menjaga negeri ini maka kita harus menjaga lembaga penyiarannya. Kita harus betul-betul menjaga lembaga penyiarannya. Makanya kenapa kemudian lembaga penyiaran itu ada pengawasnya. Begitu ya. Lembaga penyiaran ada pengawasnya. Media-media ada juga dewan persnya. Semua sengketa itu kemudian dilaporkan ke sana. Di Gorontalo saya ingat sekali, ada banyak sengketa pers. Dulu di zaman kami itu yang paling fenomenal adalah antara Pak Fadel dengan Limbato Express. Kalau aku tidak keliru itu paling fenomenal. Banyak sekali yang dilakukan kemudian untuk menjaga netralitas lembaga penyiaran dan pers. Jadi di Dewan Perilaku Penyiaran Standar Program Siaran juga jelas tertulis bahwa frekuensi milik publik itu digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan golongan tertentu. Nah makanya kemudian kami misalnya di pusat, kami mengawasi, kami punya pengawasnya ada hampir 200 orang yang kerjaannya nonton TV dengan radio per 6 jam. Jadi mereka nonton TV dengan radio per 6 jam dan mencatat mana ini pelanggaran dan mana misalnya ini program siaran menghina orang, ini berkata kasar, ini tidak pantas ditonton anak-anak padahal di jam anak, ini kemudian terlalu memihak kelompok tertentu, itu di tag sama mereka, kemudian itu dibahas dengan benar, dan kalau direkomendasikan sanksi, kami kemudian merekomendasikan sanksi kalau memang harus berikan sanksi. Yang saya bilang di 2014 bahkan kami KPI Pusat mengirimkan rekomendasi pencabutan izin gitu. Karena memang yang menerbitkan dan mencabut izin itu kementerian. Posisi kami adalah merekomendasikan. Nah ini yang menurut kami menjadi tugas penting. Alhamdulillah di pelaksanaan pilkada serentak kemarin di beberapa daerah memang ada satu case dan alhamdulillah itu selesai meski pada waktu itu penyelesaian itu bisa dilakukan dengan baik, tapi rata-rata pelaksanaan pasca 2014 itu alhamdulillah perjalanannya cukup berjalan dengan lebih baik ketimbang sebelum-sebelumnya. Teman-teman di lembaga survei juga nanti setelah pemilihan baru kemudian mereka merilis, dan itu peraturannya tetap sama di tahun ini juga begitu. Dan yang paling penting sebenarnya saat ini adalah seperti yang saya bilang di awal, petunjuk teknis pengawasan. Jadi seperti apa harusnya orang sosialisasi di lembaga penyiaran. Saya kan jumlah iklannya disamakan, durasinya 30 detik dan 60 detik gitu. Spotnya 8 kali misalnya. Jadi disamakan.
itu penting sekali untuk menjaga netralitas lembaga penyiaran. Ada satu yang kami catatkan sekarang karena itu berkaca dari pilkada sebelumnya adalah soal misalnya gini, pemilihannya di Gorontalo. Kenapa kemudian debat calonnya kok dibikin di Jakarta? Nah, itu yang menjadi aspirasi sekarang ini. Satu hal yang menjadi aspirasi. Kalau lebih baik begitu, diskusi, debat antar partai itu dilakukan oleh semua daerah. Diskusinya itu dibikin oleh semua daerah. Kemudian biar dinikmati atau ditonton atau diakses oleh seluruh masyarakat agar mereka tahu siapa yang mereka pilih begitu. Ya, ini kan merupakan tugas dari lembaga penyiaran menyampaikan informasi tersebut kepada publik. Begitu. Jangan sampai juga publik tuh misalnya kayak tadi, masa iya? Tapi syukur saya tidak pernah pasang karena saya KPI saya tidak pernah pasang baliho ada muka saya kan begitu. saya bukan caleg soalnya, jadi saya tidak perlu pasang wajah saya. Jadi jangan sampai juga masyarakat tidak mendapatkan informasi siapa yang akan dia pilih. Itu juga jangan sampai. Makanya iya, di masa kampanye dimaksimalkan dengan benar, disampaikan informasi seluas-luasnya agar kami ini, anak saya, keluarga saya, punya pilihan. Siapa yang akan mereka pilih? Begitu. Akan ditahu siapa nih wakil mereka yang akan mereka pilih. Iya, tapi juga ada teman-teman peserta pemilu yang memilih tidak menggunakan jalur lembaga penyiaran. Ini karena apa? Karena ini juga kami ingatkan lembaga penyiaran, harganya harus sama. Jangan ke peserta pemilu kau kasih harganya 100.000, ke peserta pemilu B kau kasih harga 500.000. Nah, itu tidak bisa, harganya harus sama. Kenapa? Agar semua bisa mengakses dengan baik. Gitu. Nah, ini yang menariknya juga ya Bang Reza, adakah juga dari lembaga penyiaran seimbang gitu untuk memastikan apakah nantinya pemberitaan yang muncul di setiap penyiaran itu seimbang dengan kampanye. Misalnya ada di TV ini ya dia hanya si calon satu gitu. Gitu ya, begitupun di sebelah ini tidak seimbang. Apakah ada cara-cara tertentu dari lembaga penyiaran? Dan untuk pertanyaan yang satu ini kita tahan dulu, jangan kemana-mana, tetap di Sapa Gorontalo. Saudara, kembali lagi bersama saya Mbak Wijaya dalam program Sapa Gorontalo. Dan terima kasih Anda masih menyimak dan menonton ya perbincangan kita pada hari ini. Tentu saya semakin menarik dan saya kembali ingin berbincang dengan Bang Reza soal tadi pertanyaan yang saya tarik lagi terkait bagaimana sih dari KPI untuk memastikan bahwa media penyiaran itu memberikan pemberitaan yang seimbang ketika masa kampanye. Nah, jadi di standar program siaran atau di P3 dan SPS itu pasal 71 itu clear, ada 4 poin yang tidak bisa dilakukan oleh lembaga penyiaran. Yang paling penting adalah program siaran itu dilarang dibiayai atau disponsori oleh peserta pemilihan umum. Itu nggak bisa. Tidak boleh. Ya, kecuali dalam bentuk misalnya iklan. Sementara iklan sendiri kan sudah dibiayai oleh pemerintah melalui KPU. Kan begitu. Jadi program siaran itu dilarang juga berpihak. Jadi namanya dilarang berpihak itu artinya ada proporsional. Proporsional itu dari segi apa? Tadi frekuensi tayang, peliputan, harga. Harga juga masuk. Iya, harus jangan misalnya gini. Anda misalnya terlalu pro calon A, di calon A Anda kasih 50.000 aja per satu spot. Di sana 500.000 itu nggak bisa. Jadi harus proporsional. Kemudian yang paling penting juga menyediakan waktu yang cukup. Jangan kemudian yang ini beritanya udah 2-3 berita, yang ini 1 berita 1 menit saja. Jadi ada perbedaan jauh. Ada perbedaan jauh sekali. Yang penting ada, nggak boleh juga. Tapi kemudian ada pertanyaan begini. Saya pernah berkumpul pimpinan-pimpinan radio di wilayah Sumatera dan kemudian sebagian Jawa di RRI itu kemudian dikumpulkan. Ada pertanyaan juga menarik begini, Pak, kami juga bagaimana meliput kemudian mereka tidak melakukan apa-apa begitu. Si peserta pemilunya ini tidak melakukan apa-apa, terus apa yang harus kami liput? Itu yang kami sebut dengan proporsional. Jangan juga mereka melakukan sesuatu, kemudian mereka kirim undangan peliputan, Anda tidak datang meliput begitu.
Padahal dia sudah kasih tahu, kalau memang dia tidak melakukan apa-apa ya kalau tidak ada beritanya apa juga yang mau diberitakan begitu. Tapi kemudian kalau dia sudah mengundang, dia menyampaikan kepada Anda. Makanya ini saya sedang berpikir ini gara-gara diskusi hari ini, saya akan membagikan seluruh data lembaga penyiaran ke seluruh peserta pemilu. Aduh, itu perlu dicatat. Itu perlu. Jadi kalau perlu sekaligus kontak personnya. Biasanya di Kompas Gorontalo siapa yang harus dihubungi begitu kan? Iya, Mungkin saja mereka tidak tahu begitu. Jadi perlu untuk kemudian Komisi Penyiaran Indonesia Pusat dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah mengumpulkan teman-teman peserta pemilu. Halo, lembaga penyiaran misalnya di Gorontalo ada 32, ini kontak personnya masing-masing. Ini khusus dangdut, ini khusus berita, ini disampaikan. Tergantung kebutuhan mereka. Kalau misalnya mereka menyampaikan kami ini ada kegiatan A yang baik untuk publik, kemudian kami itu meminta agar kemudian diberikan ruang pada pemberitaan setiap lembaga penyiaran, saya kira lembaga penyiaran wajib kemudian itu menindaklanjutinya. Kenapa? Karena tadi pasal 71 ayat 1, 2, 3, dan 4 menyatakan bahwa program siaran wajib menyediakan waktu yang cukup bagi peliputan pemilihan umum. Kemudian bersikap proporsional. Yang kemudian karena dia gubernur, partainya kemudian lagi berkuasa, kemudian gubernur terus. Lupa bahwa di sana ada partai politik lain, kasihlah waktu kepada partai politik lain. Itu yang menurut kami proporsional tadi. Dengan begitu membangun iklim demokratis di negeri ini itu bisa berjalan dengan baik. Iya, soal tadi pasal 71, nah ketika nanti ada media penyiaran yang melanggar hal tersebut, sanksi apa yang diberikan oleh ini kalau udah nanya sanksi, ini bertanya soal kegalakan. Nah di pemilu berbeda. Kalau sebelum pemilu, karena kami ada gabung di gugus tugas, maka semua pelanggaran atau bukti-bukti pelanggaran itu harus kami bawa ke gugus tugas. Begitu kami bawa ke gugus tugas, maka itu akan dibahas oleh gugus tugas, Bawaslu akan ke peserta pemilu, kami akan ke lembaga penyiaran. Nah, lembaga penyiaran itu akan kemudian disanksi oleh KPI berdasarkan tahapan tata cara pengenaan sanksi di KPI. Itu tahapannya dari sanksi administratif, teguran tertulis. Kalau parah, maka sanksinya bisa hingga rekomendasi pencabutan izin. Nah itu paling parah tuh 2014. Kami tidak berharap terjadi hal serupa. Makanya kenapa kemudian kami banyak melakukan diskusi dengan teman-teman lembaga penyiaran untuk kemudian mengingatkan terus-menerus kepada lembaga penyiaran menjaga 4 poin tadi, netralitas, keberimbangan, waktu yang cukup, begitu kepada seluruh peserta pemilu, dan juga memberi ruang kepada KPU Bawaslu. Jadi misalnya KPU Bawaslu ini hanya punya waktu untuk sosialisasi dan iklan misalnya cuma 5, ya Allah, tambah lembaga penyiaran tambahilah 2 begitu. Biar banyak informasi, jadi tadinya bisa 5 spot, jadi 7 spot agar banyak informasi kepada publik. Iya. Gitu. Nah itu dia saudara, Anda sudah mendengarkan bahwa ada sanksi-sanksi tertentu yang akan diberikan oleh lembaga penyiaran atau KPI. Nah kita dengarkan juga bagaimana kalau dari organisasi kepemudaan KNPI sendiri, Bang Galip, apakah ada sanksi juga tersendiri yang akan diberikan kepada misalnya itu dalam kepengurusan atau anggotanya sendiri yang melakukan sebelum ke Galip, ini saya juga mau sampaikan, KNPI juga bisa melaporkan ke KPID kalau misalnya ada lembaga penyiaran yang disinyalir setelah Anda baca peraturannya, misalnya kan ada SPS pasal 71, kemudian ada petunjuk juknis gugus tugas 4 lembaga tadi, kemudian Anda lihat ini kok lembaga penyiaran ini begini, laporkan ke KPI, KPID kalau di daerah, kemudian itu dibawa ke gugus tugas untuk kemudian kalau memang terbukti dia harus disanksi. Gitu. Oke, jadi KNPI juga bisa langsung. Bisa langsung, ya? harus lapor malah menurut saya, karena KNPI lebih banyak anggotanya di seluruh daerah ketimbang KPI kan begitu. KPI itu cuma ada di provinsi, tidak ada di kabupaten kota. Nah, KPID itu cuma ada di provinsi, tidak di kabupaten kota. Saya kira KNPI bisa membantu KPID dalam hal pemantauan itu. Iya, dari Bang Galip sendiri bagaimana? Iya, jadi pertama di KNPI itu kan sebenarnya organisasi berhimpun pemuda saja dalam rangka menyalurkan kreativitas anak muda. Jadi memang di kita sendiri tidak ada sanksi yang tegas-tegas lah soal barang-barang begitu. Karena juga kalau bicara keterlibatan pemuda di dalam politik, di KNPI sendiri itu pengurusnya itu hampir semua pengurus partai ada di situ. Jadi memang secara internal kita tidak ada larangan terkait dengan keterlibatan di dalam politik praktis. Hanya saja catatan kita dalam setiap kali kita diskusi, silakan masuk jalur politik manapun, tetapi sebisa mungkin bisa menjaga marwah daripada organisasi itu untuk tidak terbawa-bawa dalam kepentingan politik praktis, kira-kira begitu.
Dan terakhir mungkin sebagai closing statement juga ya dalam perbincangan kita pada hari ini, dari saya mulai dari siapa dulu deh? Iya, Bang Reza ya. Saya kira praktis saja, karena ini kan udah tahapannya udah berjalan. Bentar lagi, ya beberapa bulan lagi ya, kita akan ada pendaftaran dan segala macam hingga kampanye. Saya berharap gini, seluruh organisasi seperti KNPI dan lembaga penyiaran itu harus duduk bersama, harus sering duduk bersama, agar kemudian apa? Bersama-sama mengawal pelaksanaan pemilu ini agar berjalan dengan baik. Pers sebagai fourth estate tadi yang saya bilang, punya juga kepentingan untuk menjaga ini dengan baik. Teman-teman kepemudaan, ormas-ormas pemuda, khususnya KNPI juga punya kepentingan yang sama. Kenapa tidak kalian bekerja sama, kan begitu? Kenapa tidak kalian berkolaborasi? Bahwa nanti urusan personal itu nanti, tapi secara organisasi dan secara fungsi lembaga penyiaran yang saya bilang tadi, to inform, to educate, dan to entertain, itu bisa dilaksanakan dengan baik, dan kita juga bisa mencerahkan publik bahwa begini loh sebenarnya pelaksanaan pemilu yang baik itu begini. Di situ juga bisa menggandeng Bawaslu, KPU, dan teman-teman lain untuk bersama-sama memberikan edukasi kepada publik terkait kepemiluan. Saya kira itu hal yang paling praktis bisa dilaksanakan selama beberapa bulan ke depan. Berhimpun, nanti saya sampaikan juga ke teman-teman KPI di Gorontalo untuk mengumpulkan seluruh lembaga penyiaran bersama ormas-ormas kepemudaan yang punya kepentingan yang sama. Begitu, untuk kemudian menjaga agar pemilu ke depan lebih berkualitas, tidak konflik. Sekali lagi, tidak berkonflik, dan kalau kita ini bersaudara, maka kita menjaga agar pemilu ini berjalan damai dan baik. Saya kira itu dia saudara closing statement dari Bang Reza, dan langsung aja dari Bang Galip, silakan. Iya, jadi begini, paling banyak orang yang anti politik dan demokrasi itu adalah anak muda, gitu. Betul. Kalau kita berdiskusi dengan kawan-kawan aktivis muda, karena dinamika yang dipertontonkan oleh politisi sampai dengan hari ini masih dianggap kurang baik. Banyak kawan-kawan muda itu yang sudah antipati dengan politik dan demokrasi. Oleh karena itu dalam setiap kesempatan, termasuk dalam closing statement ini, saya mengingatkan kepada kawan-kawan muda, ada seorang penyair dan dramawan Jerman, namanya Bertolt Brecht kalau saya nggak salah. Dia menyampaikan begini, buta yang paling buruk adalah buta politik. Orang buta politik itu menganggap bahwa dia tidak mau berpolitik. Dia berikrar diri bahwa dia anti politik. Dia lupa bahwa biaya pendidikan, biaya makanan, biaya kesehatan semua lahir dari keputusan politik, gitu. Oleh karena itu tidak buta politik itu bukan harus masuk ke partai politik, tetapi setidaknya punya pemahaman tentang politik dan mengerti siapa yang pantas dipilih dan tidak dipilih. Oleh karena itu ke depan dengan begitu kita selalu mendorong kawan-kawan muda untuk terlibat aktif di dalam dinamika politik, mau sebagai praktisi atau bukan praktisi, dalam rangka untuk memberikan sumbangsi besar terhadap perubahan bangsa ini ke depan lebih baik. Kira-kira itu. Terima kasih. Iya, baik. Itu dia saudara closing statement dari Bang Galip yang ditutup dengan dari seorang penyair. Dan terima kasih atas kesempatannya, dan juga terima kasih Bang Galip ya. Terima kasih. Semoga kedepannya masih kita akan bertemu lagi dalam perbincangan-perbincangan selanjutnya. Dan saudara, terima kasih Anda sudah menyimak program Sapa Gorontalo hari ini. Dan saya Ama Wijaya pamit undur diri dari hadapan Anda.